Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuku Iva Haryanto, kelas R4A dengan NPM 2018425000054. Saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian logika kombinasi dalam bentuk SOP dan POS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuku Iva Haryanto, kelas R4A dengan NPM 2018425000054. Saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian logika kombinasi dalam bentuk SOP dan POS. Rangkaian logika kombinasi bentuk POS dan SOP. Apa yang dimaksud sebagai logika kombinasi? Logika kombinasi. Logika kombinasi merupakan sebuah rangkaian logika yang outputnya hanya tergantung pada kombinasi input-inputnya saja dan tidak tergantung pada keadaan output sebelumnya. Hal ini dikarenakan logika kombinasi outputnya tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Maka, logika kombinasi disebut juga sebagai rangkaian logika yang outputnya tidak tergantung pada waktu. Bentuk-bentuk persamaan logika. Bentuk dari persamaan logika ada dua, yaitu SOP serta POS. SOP merupakan persamaan logika yang mengekspresikan operasi OR dari suku-suku berbentuk operasi AND. Maka, SOP dapat diartikan sebagai bentuk persamaan yang melakukan operasi OR terhadap AND. Berarti, operasi tambah terhadap kali. Persamaan yang melakukan operasi OR terhadap AND berarti operasi tambah terhadap operasi kali. Sedangkan POS merupakan persamaan logika yang mengekspresikan operasi AND dari suku-suku berbentuk operasi OR. Artinya, bentuk persamaan yang melakukan operasi AND terhadap OR. Berarti operasi ini merupakan operasi kali terhadap tambah. Persamaan yang melakukan operasi OR terhadap AND berarti merupakan operasi kali terhadap operasi tambah. Perbedaan antara SOP dan POS. SOP atau singkatan dari Sum of Product. SOP ini memiliki bentuk persamaan logika yaitu OR terhadap AND. Simbol dari SOP ini adalah sigma. Nah, SOP, setiap suku dari SOP itu sendiri dinamakan minterm atau dapat ditulis sebagai M kecil. Minterm ini bersifat unik karena untuk semua kombinasi input yang ada hanya terdapat satu kombinasi saja yang menyebabkan suatu minterm ini bernilai 1. SOP ini merupakan bentuk atau contoh dari SOP, yaitu X sama dengan AB tambah AB, lalu ada Y sama dengan ABC tambah ABC tambah ABC tambah ABC. SOP adalah bentuk persamaan operasi OR terhadap AND, atau bisa diartikan operasi tambah terhadap sekumpulan kali. Operasi OR terhadap AND. Operasi tambah terhadap sekumpulan kali. Pada SOP itu sendiri, komplemennya bernilai 0. Jadi, A komplemen, B komplemen, C. A komplemen itu 0,
B komplement itu 0, C-nya 1. Lalu ada A komplement BC, berarti A-nya 0, BC-nya 1. A1, B komplement C, berarti A1, B komplement 0, dan C1. Lalu ada ABC, berarti 1, 1, 1. Pada tabel kebenaran, outputnya bernilai 1. Di sini kita lihat ada sebuah tabel kebenaran. Yang kita lihat pada Y-nya ya. Kalau tabel kebenaran bernilai 1, outputnya bernilai 1, berarti itu SOP atau bisa dibilang mintermnya 1. Kalau 0, berarti itu dalam bentuk POS. Di sini dapat kita lihat pada pengerjaan soal Y sama dengan A komplement B komplement C tambah A komplement BC tambah A B komplement C dan tambah A BC, yaitu kita lihat lagi A komplement B komplement C, artinya 001. Jika 001 berarti mintermnya yaitu 1 atau bisa dibilang Y1. Lalu ada A komplement BC, yaitu artinya 011. Jika 011 berarti mintermnya adalah 3 atau bisa disebut Y3. Lalu ada A, B komplement dan C, yaitu bisa disebut 1, 0, 1 atau bisa dibilang Y-nya 5 atau minterm 5. Lalu yang terakhir ada A, B, C atau bisa dibilang 1, 1, 1, artinya minterm 7 atau bisa dibilang Y7. Jadi Y sama dengan sigma Y dalam kurung 1, 3, 5, 7. 1357 ini kita lihat dari minterm yang dihasilkan, yaitu tadi Y1 tambah Y3 tambah Y5 dan tambah Y7. Kenapa sigma Y? Karena output yang kita bilang itu Y, jadi disebutnya sigma Y. Lalu SOP ini sendiri terbagi menjadi dua, SOP standar dan SOP tidak standar. SOP standar adalah SOP yang variabelnya lengkap. Ini merupakan contoh dari SOP variabel standar atau variabelnya lengkap. Setiap suku dinamakan minterm, simbolnya M kecil. Seperti yang dikatakan barusan bahwa setiap sukunya itu lengkap seperti contoh di sini. Ini minterm saat pertama, minterm kedua, minterm ketiga, dan minterm keempat. Di sini ABC, di sini ABC, lalu di sini ABC, di sininya ABC. Tidak memperdulikan komplemennya, yang penting setiap sukunya lengkap. Seperti yang di atas kan AB tambah AB, lalu yang di bawahnya ABC tambah ABC tambah ABC tambah ABC. Jadi setiap suku variabelnya itu lengkap, tidak kekurangan satupun. Lalu pada SOP tidak standar yaitu SOP yang variabelnya tidak lengkap. Seperti pada P ini suku pertamanya AB, suku keduanya BC, lalu suku ketiganya adalah AC. Di sini disebutnya tidak lengkap karena pada suku kedua tidak ada A-nya, pada suku ketiga tidak ada B-nya. Lalu pada di S, suku pertamanya ABC, suku keduanya AB, suku ketiganya BC, suku keempatnya A. Ini disebutnya tidak standar karena tidak lengkap juga. Perlu kita ingat SOP. SOP itu adalah operasi OR terhadap AND. Pada SOP, komplemennya bernilai 0. Tabel kebenaran outputnya bernilai 1. Lalu, setiap sukunya
bernamakan minterm dengan simbol M kecil. Simbol dari SOP adalah sigma. Lalu, SOP dibagi menjadi dua, ada SOP standar dan SOP tidak standar. Untuk SOP tidak standar ini dapat kita ubah ke dalam bentuk SOP standar. Selanjutnya, mari kita lihat pada penjelasan POS berikut ini. POS atau merupakan singkatan dari Product of Sum. POS ini sendiri bentuk persamaannya adalah AND terhadap OR. Kalau di SOP itu bentuk persamaannya OR terhadap AND, maka di POS bentuk persamaannya AND terhadap OR. Kalau di SOP, setiap suku katanya adalah minterm dengan dituliskan huruf M kecil, maka kalau di POS, setiap suku katanya adalah maxterm dengan dituliskan huruf M besar. Di SOP, simbolnya adalah sigma, maka kalau di POS, simbolnya adalah pi. Ini merupakan salah satu bentuk contoh dari POS standar, yaitu Y sama dengan A tambah B tambah C dalam kurung A tambah B tambah C dalam kurung A tambah B tambah C dalam kurung A tambah B tambah C. Lalu, jika kita bandingkan dengan SOP, maka Y sama dengan ABC tambah ABC tambah ABC tambah ABC. Di sini kan penjelasannya kalau POS itu bentuk persamaan AND terhadap OR, sedangkan SOP bentuk persamaan OR terhadap AND. Jadi, POS operasi tambah terhadap kali. Jadi, dia ditambah dulu baru dikali. Sedangkan dalam SOP itu dia dikali dulu baru ditambah. Bentuk persamaan operasi kali terhadap tambah. Itu namanya SOP. Sedangkan POS bentuk persamaan tambah terhadap kali. Lalu, jika di POS komplemennya bernilai 1, maka A tambah B tambah C itu nilainya 0 ditambah 0 ditambah 0. Lalu dikalikan dengan A ditambah B komplement tambah C. Artinya A 0, B komplement 1, dan C itu 0. Lalu dikalikan lagi dengan A komplement nambah B tambah C. A komplement itu 1, B itu 0, dan C itu 0. Lalu dikalikan lagi dengan A komplement tambah B komplement tambah C. A-nya itu bernilai 1, B-nya itu bernilai 1, dan C-nya itu bernilai 0. Lalu kita lihat pada tabel kebenaran berikut ini. Jika di POS, tabel kebenaran outputnya adalah 0. Maka kita lihat pada outputnya yang bernilai 0. Kita lihat pada bagian Y, yang mana yang bernilai 0. A tambah B tambah C itu 0 tambah 0 tambah 0. A tambah B komplement tambah C itu 0 tambah 1 tambah 0. A komplement tambah B tambah C itu 1 tambah 0 tambah 0. A komplement, B komplement, C, 1 tambah 1 tambah 0. Semuanya ini outputnya 0. Jika outputnya bernilai 1, maka itu disebutnya SOP, bukan POS. Seperti yang kita lihat, A tambah B tambah C itu 0 tambah 0 tambah 0. Maka maxtermnya adalah 0. Lalu ada A tambah B komplement tambah C. Itu maxtermnya adalah 2. Dapat ditulis Y2. Lalu ada A komplement B tambah C. Itu
1 tambah 0 tambah 0, maka nilai dari makstrumnya adalah 4, atau bisa kita tulis Y4. Lalu ada A komplement tambah B komplement tambah C. Nilai makstrumnya adalah 6, atau dapat kita tuliskan Y6. Jadi, Y sama dengan PY dalam kurung 0, 2, 4, 6. Kenapa kita tulis pi? Karena simbol dari POS itu adalah pi. Lalu di sebelah pi dituliskan Y. Kenapa? Karena outputnya namanya Y. Jadi ditulisnya PY. Tergantung dari nama output itu sendiri. Lalu pada POS terbagi menjadi 2, yaitu POS standar dan POS tidak standar. U dan T ini adalah bentuk dari POS tidak standar. Karena pada T di dalam suku pertama yaitu ada A tambah B tambah C, suku keduanya A tambah B tambah C, sedangkan suku ketiga hanya ada A tambah C, tidak ada B-nya. Lalu pada di U yaitu dalam kurung suku pertama A tambah B, pada suku kedua B tambah C, lalu pada suku ketiga A tambah C. Perlu kita ingat beberapa poin dari POS, yaitu POS adalah bentuk persamaan AND terhadap OR. Setiap sukunya bernama makstrum dan dituliskan dengan huruf M besar. Di POS simbolnya adalah pi. Lalu komplement bernilai 1. Pada tabel kebenaran, outputnya bernilai 0. POS terbagi menjadi 2, POS standar dan POS tidak standar. Mengubah bentuk tidak standar menjadi standar. Di sini ada soal, yaitu Y sama dengan ABC tambah BC. ABC ditambah BC. Di sini variabel yang kurang adalah A, maka A-nya yang akan kita tambahkan. Lalu, kenapa kita cara menambahkannya yaitu dengan cara dalam kurung A ditambah A komplement? Karena dalam teori teorema aljabar boolean, apabila A ditambah A komplement, maka itu artinya adalah 1. Jadi, kalau 1 ditambah 1 dalam variabel ini kembali ke nilai asli. Jadi kita menambahkan kekurangan variabelnya, tapi kita tidak perlu merubah nilai asli atau nilai awalnya. Kita lihat pada soalnya yaitu Y sama dengan ABC tambah BC. Y sama dengan A, B komplement, C komplement ditambah B komplement C. Dikalikan dengan A ditambah A komplement. Maka hasilnya Y sama dengan A, B komplement, C komplement, tambah A, B komplement, C, tambah A komplement, B komplement, C. A itu adalah 1, B komplement bernilai 0, dan C komplement bernilai 0. Jadi, 1, 0, 0, maka mintermnya itu adalah 4. Lalu ditambah A, B komplement C. A bernilai 1, B komplement bernilai 0, dan C bernilai 1. Maka 1, 0, 1. Maka mintermnya itu 5. Lalu untuk A komplement, B komplement C adalah A komplement itu 0, B komplement itu 0, dan C itu 1. Maka nilai mintermnya adalah 1. Di sini berarti minterm 4 ditambah minterm 5 ditambah minterm 1. Yang kita harus tuliskan adalah secara berurut. Jadi Y dalam kurung A, B, C sama dengan sigma M 1, 4, 5. Kenapa ditulisnya sigma? Karena di sini dalam bentuk SOP bukan POS.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.